adanya majelis-majelis agama itu sebenarnya tidak selaras dengan Quran. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada sistem kerahiban. Kita bisa baca surat 57 ayat yang ke-27. Tapi karena Rasulullah SAW sudah berfirman, sudah bersabda bahwa kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti jejak dan langkah orang-orang sebelum kamu. Dan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah kami akan mengikuti jejak dan langkah kaum Yahudi dan Kristen? Jawabnya singkat, paman, iya. Siapa lagi kalau tidak mengikuti dia? Dan sekarang kita bisa melihat di Indonesia ini mayoritas umat Islam, akan tapi yang dijunjung tinggi dalam hal beragama bukan Al-Quran, melainkan fatwa-fatwa ulama. Ahmadiyya Habibi Salam Kemerdekaan kita tahun berapa, Bu? Pak? 1945. Sekarang saya tanya, tahun 1935 sebelum kita merdeka, berkenaan dengan Ahmadiyah, apa yang terjadi? Terbitnya Al-Quran, Gehilgi Quran suci bahasa Jawa, ya, bahasa Belanda, ya. Nah, karena Quran itu kita menjadi kaya raya, punya banyak bidang tanah di Jakarta, tapi itu sedikit demi sedikit hilang, ya. Sekarang tinggal dalam kesehatan 1 kapling saja, nilainya kalau sekarang 220 meter ya, itu satanya harganya 2M,2 di Jakarta di tempat kita ini, ya, jadi 1 juta per meter, ya. Nah, kita teruskan. Tahun 38 juga ada karya raksasa lagi, sumbangsi kita kepada anak bangsa. Apa itu? The Islam, The Religion of Islam. Itu diterjemahkan oleh Pak Dewo. Dengan demikian, sekarang kita akan bisa melihat, merekonstruksi bahwa ya, menjelang kemerdekaan kita itu paham Ahmadiyah sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sebab Quran bahasa Belanda tadi dan dari pada Islam tadi. Nah, para pendiri negara ini, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, itu paham keagamaannya adalah mengadopsi dari The Religion of Islam dan The Quran. Kita akan bisa melihat dalam tulisan-tulisan yang terbit pada saat itu, ya. Nah, sekarang yang monumental kita bisa lihat, misalnya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945, bahwa negara yang kita dirikan dasarnya apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ya. Nah, ini ya sebenarnya menjadi perdebatan yang ramai sekali, ya. Tapi karena kebijakan Soekarno, kita tahu siapa itu Soekarno, ya. Insinyur Soekarno itu adalah pembaca setia buku-buku Ahmadiyah Lahore. Yang sangat dikagumi adalah buku Rahasia Hidup yang diterjemahkan oleh Bapak Bahrun. Bapak Bahrun ini seorang jenderal yang
jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Presiden Soekarno sebelum tahun 60-an itu. Ya. Nah, sekarang Ibu Bapak yang saya hormati, tanggal 18 Agustus ya, itu secara resmi Undang-Undang Dasar kita itu sudah diumumkan. Walaupun proklamasinya itu sudah dinyatakan sehari sebelumnya, tapi UD-nya itu belum. Nah, ini ada satu misteri yang luar biasa, gitu ya. Saya pernah mendapatkan kehormatan untuk mengikuti ceramah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD, Ketua MK dalam acara khotbah kebudayaan ketika ulang tahun YUI ya seminggu sebelum Ramadan kemarin. Nah, beliau menerangkan secara panjang lebar ceritanya tentang pengubahan penghapusan 7 kata sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, tapi suatu hal yang sangat menarik buat kita semua adalah Undang-Undang Dasar kita bab 11 itu judulnya agama. Pasal 29 ayat 1 bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Juga keputusan politik. Ini luar biasa. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang ini aplikasinya Indonesia menghormati semua agama. Nah, sekarang bandingkan dengan pokok kekuatan maksud Gerakan Ahmadiyah Indonesia nomor 2 ini. Kan jelas dari situ. Di dunia tidak ada satu organisasi pun yang punya rumusan semacam itu. Ya, Muhammad Abdul sendiri masih ragu-ragu tentang kenabian Konghucu misalnya. Kalau kita baca bukunya Hasan atau siapa itu pernah ada berita tentang itu, seorang mahasiswa di Mesir menanyakan tentang agama Konghucu di Indonesia itu. Jawabnya itu nampak. Ya kan? Sampai hari ini boleh dikata seperti itu meski Konghucu sudah diakui sebagai satu agama resmi. Nah, jadi kalau demikian halnya ya, garam ya, yang kedua ini sebenarnya sudah dinikmati oleh anak bangsa ini sehingga simbolnya lambang negara kita burung Garuda Pancasila itu yang dipegang teguh adalah ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita bisa mengatakan seperti itu dan itu aslinya dari sana. Alasannya apa, Bu? Bapak-bapak? Alasannya coba saya minta tolong bacakan surat 6 ayat 155. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan sebagai berikut. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Artinya, dan ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah itu dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ya. Jadi dari sini kita diberitahu Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang diberkati. Kita dianjurkan untuk mengikutinya dan bertakwa. Kenapa diikuti bertakwa? Ajaran Jalal Ahmad dalam jalsa tahun 1896 memberikan penjelasan bahwa Quran bukan lil muttaqin. Padahal di tempat lain dikatakan bukan linnas. Alasannya Quran untuk sekalian manusia itu yang bisa memahami adalah mereka orang-orang yang bertakwa, yang hati-hati,
Maka dari itu dalam tafsir kita itu kulit belakang itu bunyinya ada kaligrafi la yamassuhu illal mutahharun. Sedangkan kulit depan la yamassuhu illal mutahharun itu tetap ditambahkan dengan kata-kata tanzilum mir rabbil alamin. Nah, sekarang ayat 156 di situ Allah SWT menyatakan sebagai berikut, Quran diturunkan itu hikmahnya antaqulu innama unzilal kitabu ala qa'ifataini min qablina wa in kunna man dirasatihim la ghafiin. Artinya agar kamu tak berkata kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, dan sesungguhnya kami tak kenal akan apa yang mereka baca. Coba sekarang kita bisa membaca ayat ini. Ayat ini adalah menggambarkan ucapan orang-orang Arab yang masih musyrik kafir itu. Mereka mengatakan bahwa Quran kitab suci hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu kaum Yahudi dan Kristen. Ya, lalu mereka mengatakan sekiranya diturunkan kepada kami, niscaya kami akan lebih baik dari mereka kok. Dan kami tidak mengerti apa sih yang mereka baca itu. Nah, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, coba bapak lihat buku-buku teologi Islam. Kalau berbicara tentang kitab suci yang diimani hanya 4, persis ayat ini. Yang itu sebenarnya dihapus dengan diturunkannya Al-Quran itu. Tetapi ulama sekelas Profesor Dr. Quraisy Shihab pun pendapatnya masih seperti itu. Demikian pula Profesor Dr. Yunahar Ilyas dalam bukunya Akidah Islam dan ceramahnya di ADTV dan lain-lain, semuanya kan begitu. Jadi pikirannya sangat sektarian. Ya, seperti yang tercermin dalam Piagam Jakarta itu, pikirannya sektarian. Tapi dengan dihapusnya 7 kata itu, lalu tidak sektarian lagi, betul-betul Islam rahmatal lil alamin. Anehnya mereka itu kalau dalil rahmatal lil alamin itu adalah fasih sekali, padahal pikirannya hanya rahmatal lil Arab, ya kan, Timur Tengah gitu. Kenapa begitu? Karena pendapatnya mereka kitab suci hanya diturunkan pada dua golongan sebelum kami, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran yang orang Arab. Yang membedakan Arab kafir dan Arab mukmin hanya di situ. Arab mukmin iman pada Quran, ini menafikan Injil. Buktinya, coba, siapa Sayyid Sabiq yang Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah itu hanya ngutip beberapa ayat dari Perjanjian Lama saja. Orang Arab sudah gumunnya bukan kepala. Ini moderat sekali, kan gitu. Padahal itu hanya beberapa ayat, hanya sampai lalu saja, belum sampai pada esensinya. Faktanya seperti itu. Maka dari itu sekarang ini kalau kita bicara secara ideologis, sebenarnya Indonesia itu jauh lebih maju dibanding Amerika dalam masalah ideologis teologis, dan jauh lebih maju dibanding Arab. Maka dari itu sekarang ini kita akan bisa melihat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang secara demokratis. Bukan berarti kami mendewakan demokrasi, sama sekali bukan, tapi ini yang lebih dekat kepada Islam karena menghargai manusia. Ya, ini semuanya adalah hamba Allah yang
sama derajatnya di hadapan Allah itu. Jadi yang namanya kekhalifahan, kekuasaan itu bukan atas dasar warisan, itu maksud saya begitu. Nah, sekarang Arab itu niru kita. Coba beberapa hari yang lalu, bagaimana Mesir? Ketika Kristen itu menuntut, ya dibantai oleh umat Islam sehingga terjadi bentrok antara Islam dan Kristen. Mufti Mesir mengatakan bahwa umat non-Islam pun boleh mendirikan tempat ibadahnya. Zaman sekarang itu masih diucapkan oleh Mufti Mesir. Ya, ini bisa kita baca dalam surat-surat kabar dan juga di TV. Saya bacanya itu di TV, berita berjalan itu malah. Dan korannya beberapa hari kemudian temukan. Ini artinya Indonesia lebih maju. Dan salah seorang anggota DPR dari PKB kalau tidak salah mengatakan bahwa negara yang paling buruk dalam menyangkut masalah keagamaan itu adalah Pakistan. Kenapa? Karena negara Pakistan itu merumuskan, karena sebagai negara Islam yang dinamakan Muslim itu bagaimana dan seterusnya. Nah, akibatnya apa? Praktis ya, dalam bernegara berbangsa, bangsa Pakistan itu meninggalkan Quran karena berbeda pada undang-undang dasarnya. Maka dari itu kita harus hati-hati kalau jadi anggota DPR. Ya, jadi jangan kumawani lalu mengambil alih hak Tuhan. Ya, adanya majelis-majelis agama itu sebenarnya tidak selaras dengan Quran. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada sistem kerahiban. Kita bisa baca surat 57 ayat yang ke-27. Tapi karena Rasulullah SAW sudah berfirman, sudah bersabda bahwa kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti jejak dan langkah orang-orang sebelum kamu. Dan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah kami akan mengikuti jejak dan langkah kaum Yahudi dan Kristen? Jawabnya singkat, paman iya. Ya apalagi kalau tidak mengikuti dia. Dan sekarang kita bisa melihat di Indonesia ini mayoritas umat Islam, akan tapi yang dijunjung tinggi dalam hal beragama bukan Al-Quran, melainkan fatwa-fatwa ulama. Itulah sumber kekisruhan dan keresahan di dunia ini. Nah, untuk kita seharusnya kalis, artinya enggak akan tersentuh lah putusan-putusan yang semacam itu buat kita. Karena apa? Karena kita sadar betul bahwa Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada orang nabi ini. Dan untuk berkomunikasi dengan dia itu bisa setiap saat terjadi sebagaimana yang dialami oleh kaum Hawariyin tadi. Barangkali kita kurang yakin terhadap keterangan ini. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, kita ketahui bahwa Quran, nama Quran adalah isim masdar, berasal dari kata qoro'a, yaqra'u. Itu salah satu artinya adalah qoro'atin naqoh misalnya, itu artinya mengandung. Nah, setelah mengandung kan melahirkan, berarti Al-Quran itu artinya suatu kitab yang mengandung nubuatan atau ramalan-ramalan yang nanti tergenapi tepat pada waktunya. Maka dari itu, kalau Quran menceritakan kisah Nabi Adam misalnya, itu dalam Quran Jawi dijelaskan Nabi Quran menerangkan riwayat pun para nabi ingkang rumiyin menika boten namung anerangken bilih lelampahan pun para nabi menika wau tok boten, ananging menika ugi mengku sasmita, mengku ramalan yang tergenapi yang berlaku bagi Nabi Muhammad SAW dalam umatipun. Dengan demikian, kalau kaum Hawariyin jelas di sana dinyatakan itu ilal Hawariyin, sebenarnya itu juga
berlaku bagi kita semua yang hadir dalam forum ini. Karena apa? Kita mengikut Isa Al-Masih Majasi. Al-Masih Majasi kita ini sudah dinubuatkan. Nah, kalau Al-Masih Hakiki dulu perlakuan ilahi seperti itu pun sebenarnya juga berlaku bagi kita semua. Maka dari itu, menghadapi gempuran yang begitu hebat, bahkan sampai jiwa pada rumah dibakar dan lain sebagainya, mereka itu tidak nangis, tidak kebingungan. Ya, kita hanya bisa baca istighfar, ya kan? Nah, ini karena apa? Karena ini, ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya rohani yang diturunkan kepada seseorang itu nilainya lebih tinggi, nikmatnya lebih nikmat dibanding nikmat duniawi yang ada di hadapan kita ini semua. Rapatnya buktikan. Itu aja. Nah, ibu-ibu bapak ya, luar biasa sebenarnya ini. Itulah mukjizat Quran. Bukan hanya kita imani, tapi juga kita bisa rasakan. Aneh kan? Mereka kalau bulan puasa tiba membaca doa kaum Hawariyin, Rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasulah faktubna ma'asyahidin. Apa kan doa itu? Setiap bulan puasa. Memang ini secara harfiah, secara hakiki adalah Ar-Rasul, di situ Nabi Isa. Tapi setelah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu Ar-Rasul adalah Muhammad SAW juga. Karena pada diri Muhammad SAW itu juga terdapat kesederhanaan, kebahagiaan Isa Al-Masih. Dan sekarang ini karena Al-Masih yang dijanjikan sudah datang, maka dari itu Ar-Rasul di situ bisa diterapkan kepada imam kita. Sebab kata Rasul artinya diutus. Dan karena beliau itu bukan hanya Al-Masih, akan tapi juga Al-Mahdi, ya, sudah dinubuatkan sejak zaman Adam. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Coba kehidupan surgawi dijanjikan. Maka apabila petunjukku datang kepadamu, barang siapa mengikuti petunjukku, ia akan menghidupi, akan menikmati kehidupan surgawi yang isinya adalah tidak akan terkena rasa takut menyentuh mereka dan mereka tidak akan khawatir. Nah, ini mencapai kesempurnaan hidayah ini disampaikan kepada para nabi, sempurna pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada diri beliau dilukiskan atau beliau menerima ayat wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Seperti itu. Dan ibu-ibu bapak yang saya hormati, pada tahun 1888 ayat itu diilhamkan kembali kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagaimana tertulis dalam bukunya Baradini Ahmadiyah. Dengan demikian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pun Mahdi juga, seperti halnya Nabi Muhammad SAW itu juga Mahdi. Nah, maka dalam buku yang saya tulis untuk membedakan dua Mahdi, itu untuk Nabi Muhammad SAW itu Khataman Nabiyyin, Mahdi Akbar. Sedangkan untuk Hazrat Ghulam Ahmad Khatamul Khulafa, atas dasar pengakuan dakwah beliau dalam Safinatul Nuh, itu adalah Mahdi, Imam Mahdi. Nah, mengapa demikian? Coba sekarang kita lihat garam rohani yang kelima, ya. Langsung setelah berbicara tentang apa itu ayat sebelumnya. Oh, yang ke-8 begini bunyinya. Kesempurnaan kenabian ada pada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, para pengikutnya mendapat rahmat ilahi yang lebih tinggi daripada umat sebelumnya. Nah, lebih tinggi dari umat yang sebelumnya. Ini yang dicontohnya seperti ini, ya.
anak Bani Israil tasuhumul hambiya wa idza halakan nabiyun qalafahum nabiyun wa ana fatam nabiyin lan nabiyasi wa sakunu khulafa. Nah, kan ini ada khalifah. Memang bukan nabi, yang ada cuma khalifah saja kan gitu. Tapi jabatan ini adalah sangat tinggi meski khalifah, karena Rasulullah menyatakan bahwa al-ulama ummati ka-ambiya Bani Israil gitu. Oh, ini sebenarnya kan lebih baik kalau ada tanya jawab.